Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ngopi bareng bersama Ujang Rawing. Andum Kawruh kali ini adalah bab pengobatan. Bab pengobatan ini adalah jalan alternatif selain dokter. Kita ada pengobatan Andum Kawruh bersama Rawing ini yang melalui herbal. Di sini saya akan berbicara andai-andai, karena banyak manusia yang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Misalkan seperti ini, andaikan kalian sudah mengikuti video-video YouTube Ujang Rawing, dan misalkan kalian sudah paham atau ada yang kalian pahami atau ada yang kalian sedikit mengerti, barangkali di dalam hati kalian ada unek-unek ingin menjadi paranormal atau dukun atau tabib, Andum Kawruh kali ini Rawing akan membuka itu semua. Bagaimana ilmu pengobatan alternatif melalui Andum Kawruh ini, yaitu kalau kalian sudah mempelajari angin-angin yang sudah saya putar di video yang lain, kalian sudah pelajari kasar dan halus, di situ kalian bisa sesuci, bisa tolong-menolong melalui lewat pengobatan. Pengobatan yang bisa dibantu oleh Andum Kawruh Ujang Rawing ini sangat banyak sekali. Bu, di sini kalau kalian mau nolongi seseorang, ya, yang pertama satu, jangan coba-coba atau jangan mencoba, ya, karena itu akan merusak cipta kalian kalau kalian coba-coba atau mencoba. Jadi yang utama kalian harus tanya dulu sama orang yang benar-benar butuh bantuan kita. Kalau dia gak yakin, dia gak mantap, lebih baik gak usah. Atau hanya sekedar ingin coba atau mencoba daripada gak berobat, saya nyoba sama kamu, barangkali bisa sembuh. Hal seperti itu tidak boleh. Ya. Jadi benar-benar harus serius, dan kalau misalkan dia memang benar-benar butuh bantuan kita, nah kita pun harus ikhlas dan tulus. Nah, seperti bisik Tuhan atau bisik hati kita, kalau sudah berbuat sesuatu tidak pernah pandang bulu siapa yang minta tolong tadi. Kalian bantu orang itu. Tetapi ingat, jangan coba-coba minta upah, ya, atau alasan mas kawin atau alasan apapun, tidak boleh. Bantulah mereka sesuai kemampuan. Jangan minta upah lain dengan kalian diberi. Ya kalau diberi, terima. Karena kalau tidak diterima, akan mengecewakan orang itu sendiri. Kalau diberi terima, tapi jangan coba-coba minta. Syarat kita untuk jadi tabib atau dukun yang kalian inginkan, yang nggak bisa diungkapkan. Kalau kalian mau nolongi orang, sunnahnya harus dipakai. Misalkan sunnahnya itu apa? Baiknya harus dipakai seperti ini. Badan kalian harus wangi, tidak boleh bau. Hindari minum-minuman yang beralkohol. Kenapa? Itu pun ada hubungannya. Kenapa ada hubungannya? Kalau kalian berbicara dengan orang sakit, kalau mulut kalian bau alkohol, justru akan bikin enek si orang sakit tadi, si pasien tadi.
Makanya usahakan badan kalian pun harus wangi, harus harum supaya orang yang sakitnya didekati sama kita tidak muntah atau tidak enek, ya seperti itu. Lalu bagaimana cara pengobatan alternatif itu tadi? Ya seperti ini misalkan. Organ tubuh kita ini kan bergerak, semua yang mengendalikan itu adalah otak. Ya, otak yang mengendalikan. Otak itu ibarat serdadu atau komando. Itu otak itu adalah komandan. Ya. Dan otak di dalam tubuh kita ini terbagi 3 tempat. Kepala dan hati dan di bawah pusar. Ya. Kepala untuk mengendalikan seluruh panca indera yang ada di kepala itu adalah otak atas. Untuk mengendalikan bagian rohani yaitu adalah otak yang ada di hati. Nah, untuk atur otak yang di bawah yaitu adalah otak yang di bawah pusar. Apa saja yang diatur oleh otak itu tadi. Kalau otak sudah tidak perintah, misalkan bagian kepala, bisa aja tangan kalian semper atau stroke ringan, bahasa sekarang, atau tidak bisa digerakkan, atau pilek, panas, dan sebagainya. Nah, kalau bagian hati banyak bisa kanker, liver, lambung, mah, dan sebagainya. Ya, itu akibat otak kalian tidak terurus. Makanya untuk menguatkan itu semua atau untuk mengembalikan orang-orang sakit yang seperti itu, otaknya harus kita dandanin atau kita betulin. Ya. Lalu otak yang di bawah fungsinya untuk apa? Oh, fungsinya otak yang di bawah adalah untuk mengatur sebuah perjalanan tingkah laku. Kalau otak yang di bawah itu pun gak perintah, kalian pun tidak bisa jalan, bisa menjadi lumpuh. Nah, dengan cara seperti apa otak kita ini supaya aktif semua? Bab makanan atau cairan mungkin sudah saya bahas di tempat yang lain, tapi kali ini saya akan bahas bagaimana cara nguatin otak untuk penyembuhan suatu penyakit. Nah, misalkan seperti ini, kalian ambil 6 jari, 6 jari itu gini, 3 jari kiri, 3 jari kanan. Ya. Kalian tekan di otak yang bawah itu yang mana? Yang di bawah pusar. Kira-kira 3 jari dari pusar itu ada otak yang bisa mengatur semuanya. Kalian tekan kira-kira lamanya 5 menit sampai orang itu merasa sakit atau ngap-ngapan bahasa lainnya. Nah, setelah kalian sudah tekan 5 menit lalu angkat tangan yang satu. Nah, yang kanannya geser supaya ambil posisi paling tengah. Nah, nanti tangan kiri kalian akan bergerak, akan menunjukkan di mana yang sakit itu ada. Nah, di saat tangan kalian itu bergerak, ikuti sampai dia nempel di mana yang sakit itu. Nah, setelah sudah kepegang yang sakit itu sudah ketempel dengan tangannya kiri, ya bagian situlah yang kalian pegang, yang kalian usap. Ya, di sini bukan sulap, bukan sihir, ya, bukan karena jampe. Tapi itu kenyataan yang akan terjadi seperti itu. Dan setelah diusap seperti itu, hati kalian harus berkata, waras. Ya, sinau waras. Nah, gitu ya. Nah, yang sakitnya pun harus berani bilang, wah aku waras. Gitu ya. Artinya sembuh. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kalian bisa lihat dalam setengah jam seperti apa yang dirasakan orang itu. Nah, untuk menambah keyakinan lagi, kalian bisa bantu dengan sarana ramuan-ramuan ya. Ramuan apa saja, daun-daunan atau rumput apa saja bisa. Bab ramuan-ramuan ada kalanya, ada waktunya, nanti saya bahas di bab yang lain. Tapi kali ini saya khusus bahas
bagaimana tentang kekuatan daya prabawa tadi dengan melalui penggerakan fisik. Kalian akan bisa membuktikannya sendiri. Di sini bukan cuma ngomong doang atau ngomong aja, kalian bisa meraktekinnya dengan cara-cara seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi ingat, semuanya harus dijalani dengan tulus, ikhlas, tidak ada embel-embel apapun. Jangan sampai dijual belikan suatu pemahaman ini. Nah, mungkin sementara cukup sampai di sini. Pengobatan sama selamat mempraktekkan. Insya Allah kita berjumpa lagi di adum kawruh yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.